Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, sebanyak 70 orang peserta dari 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai yang selesai mengikuti pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja di Balai Latihan Kerja Dalo Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, dilepas secara resmi oleh Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit Sabtu 18 Desember 2021 bertempat di BLK Dalo. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan Tenaga Kerja DPMKUT Kabupaten Manggarai. Dinas Pemkut melalui UPTD Balai Latihan Kerja merupakan salah satu lembaga yang mempersiapkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan berdasarkan unit keterampilan. Instruktur bidang bajaringan Petrus Calvin Tohae dalam keterangan persnya menjelaskan pelatihan tersebut telah berlangsung selama 12 hari sejak 6 Desember hingga 18 Desember 2021. Ia menjelaskan 30 peserta pelatihan tersebut fokus pada konstruksi atap baja ringan, sementara 40 peserta lainnya mengikuti pelatihan mebel. Menurut dia, yang juga sebagai alumni BLK Compang Dalo menjelaskan pelatihan tersebut penting dalam menghadapi persaingan kualitas keahlian serta produktivitas dalam penyerapan ketenaga kerjaan. Bahwa kegiatan di BLK Compang Dalo ini kita mulai sejak tanggal 6 dan 12 hari kalender dengan diakhiri sampai dengan tanggal 18 dini hari. Jadi kegiatan di BLK ini untuk Balai Pelatihan Kerja ini yaitu konstruksi atap baja ringan. Jadi yang pertama-tama itu kita penyampaian materi selama 2 hari terkait dengan apa saja keunggulan baja ringan di sini, terus apa saja keuntungan kita dari baja ringan dan dia tidak membuang limbah. Itu jadi ramah lingkungan dan konstruksi atap baja ringan ini atau konstruksi baja ringan ini sangat menguntungkan bagi tenaga kerja dan juga untuk penyerapan tenaga kerja ke depan. Terus di sini juga kita membagi dalam 3 kelompok itu di awalnya, yaitu mulai pemutaran itu konstruksi atap yang 4 air, 2 air dan 1 air. Sesi yang berikutnya kita bagi karena pada saat itu kita tenaganya banyak dan itu di sini kurang ya materialnya. Jadi kita bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa menyerapkan dan bisa juga mendapatkan seluruhnya keterampilan ini, yaitu melalui 4 kelompok pada waktu itu, yaitu kita bagi, yaitu di Cancar dengan di Ruteng juga. Jadi masyarakat itu boleh membeli bahannya dan kami sebagai tenaga kerja itu. Harapan saya dari sebagai instruktur, yang pertama jangan menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai ini, dan perhatian pemerintah Kabupaten Manggarai ini kita harus mengambil ini sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi penghasilan baru atau mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai ini. Yang pertama, mereka harus menyerap betul-betul ilmu-ilmu yang kami kasih dan praktek-praktek yang kami kasih ini, materi maupun prakteknya, supaya bisa mendapatkan hal yang positif ke depannya dan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka masing-masing ke depannya. Sementara itu Bupati Manggarai Heri Nabit dalam pernyataan persnya menjelaskan total peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 70 orang dan dibagi dalam 2 kelompok yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing peserta. Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu upaya Pemkab Manggarai untuk menekan angka pengangguran. Pasalnya pada tahun 2020 lanjut Bupati Heri sebanyak 4.700 orang pengangguran di Kabupaten Manggarai. Bupati Heri menambahkan pada tahun 2022 akan menargetkan melatih 500 orang dengan berbagai jenis pelatihan keterampilan. Untuk itu dia meminta kepada para perangkat daerah dan masyarakat Manggarai agar apabila membutuhkan tenaga berdayakan peserta yang sudah mengikuti pelatihan.
Yang paling penting adalah bahwa kita bersyukur pelatihan ini sudah bisa berjalan baik, terutama untuk rangka baja. Pemasangan rangka baja yang sekarang, yang minggu lalu baru selesai itu untuk mebel ya. Dari 2 jenis pelatihan ini ada 70 anak-anak adik-adik kita yang dilatih. Itu dulu yang tahun ini. Ya. Yang paling penting adalah yang kita minta adalah supaya pelatihan ini kan pelatihan dasar ya, tetapi sudah cukup menyeluruh karena sampai dengan perhitungan harga dan lain-lainnya, tidak hanya keterampilan semata-mata. Jadi untuk sebuah usaha kita harapkan ini bisa berjalan, bahwa kemudian mereka bekerja sendiri, berusaha sendiri atau bekerja pada tempat atau pada unit usaha yang sudah ada, itu kita serahkan kepada mekanisme yang terjadi di lapangan. Tapi kita berharap betul bahwa mereka ini menjadi tenaga yang pada gilirannya akan menjadi tenaga mahir, sehingga bisa menularkan keterampilan mereka kepada saudara-saudara yang lain. Itu pertama. Yang kedua yang kita tekankan dari kegiatan hari ini untuk internal pemerintahan adalah bahwa kita menginginkan kalau tahun ini hanya 70 orang yang bisa mengikuti pelatihan dari 2 jenis ini, kita menginginkan supaya di tahun depan ada 500 orang yang bisa mengikuti pelatihan dari berbagai jenis keterampilan yang tersedia. Tadi kita bicara soal 6 atau 7 jenis pelatihan, kita berharap bahwa cakupannya akan menjadi lebih luas, sehingga data pengangguran terbuka yang sekitar 4.700 di tahun 2020 itu setidaknya kita bisa turunkan sepertiganya di 2023 ya, 24 mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Tentu dari pelatihan ini kan ada juga tidak hanya pelatihan tetapi juga bantuan peralatan ya. Dengan peralatan yang tersedia, pelatihan yang ada, mereka diarahkan untuk membuka usaha sendiri atau bekerja pada tempat lain ya, tempat-tempat usaha yang sudah ada. Oleh karena itu tadi saya juga mengarahkan kepada Bapak Litbangda untuk dihubungkan teman-teman ini dengan pimpinan-pimpinan perangkat daerah yang mempunyai kegiatan-kegiatan di tahun yang akan datang 2022, sehingga mereka bisa terserap di situ. Dari Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini, untuk yang sudah dilakukan atau menerima pelatihan itu sudah jadi kebiasaan atau dianggarkan juga untuk evaluasi tahunan. Jadi tidak hanya dari yang dilatih sekarang, tapi dari yang bertahun-tahun lalu dilatih itu juga tetap dimonitor setiap tahun pelaksananya. Karena dari monitoring itulah kita perbaiki mekanisme pelatihan kita. Dari monitoring itulah kita tahu bagaimana harus meningkatkan program-program kegiatan yang kita lakukan di tahun ini. Tapi intinya monitoring evaluasi terhadap yang sudah menerima pelatihan itu tetap dilakukan setiap tahun. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.